Shalom Aleichem Beshem Yahushua Hamashiach. Marahiyakoti masih dengan saya ya, Johan Subagio, dimana kita masih membahas ini ya, kingdom ekonomi ya, dimana Malkut Kaimai Masamayim, gimana prinsip mengelola keuangan daripada kerajaan surga. Yuk sama-sama buka saya Lukas 12 ayat 22 hingga 34 ya. Ini bandingannya di Matiyahu ya, atau Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Tapi saya Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, jangan khawatir akan tubuhmu, akan aku yang makan, akan apa yang kamu pakai. Sebab hidup ini jauh lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Elohim. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Tapi aku berkata, Salomo Melek dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga bakung itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, ini lalang ya. Wah, betapa Elohim mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu persoalkan apa yang kamu makan atau minum, dan jangan cemas ya hatimu. Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim. Tetapi Bapa Surgawimu tahu kamu memerlukan semua ya. Tetapi carilah dahulu Kaimai Masamayim, Malkut ya, Kaimai Masamayim, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan takut, hai kamu kawan kecil, sebab Abba Yusuf Basamayim atau Bapa Surgawi itu berkenan memberi kamu kerajaan. Malkut itu ya. Kita udah pernah bahas seri yang lain tentang Sefirot. Ini penutupnya 3334. Jual segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta surgawi tidak akan habis, tidak dapat dekati pencuri, dan yang tidak dapat dirusakkan lengan. Karena di mana hartamu berada, situ hatimu berada. Haleluya. Jadi begini ya Marahiyakoti. Mulai tadi dari ayat yang pertama akan bicara tentang burung gagak ya. Tidak punya lumbung apa tapi dipelihara oleh Elohim. Kemudian juga bunga bakung 27 ini bicara tentang apa? Bicara tentang jatah. Ya, banyak dari kita tuh bermasalah di dalam keuangan karena memaksakan gitu loh. Bukan jatahnya mau ambil di sana. Seperti contoh gini, nggak setiap orang kan lahir tuh tiba-tiba seperti katakan sekarang King Charles ya, memang lahirkan dari keluarga kerajaan. Tetapi nggak minta juga lahir jadi pengemis, mohon maaf saya tidak merendahkan sama sekali, tapi ini menunjukkan bahwa ada jatah, ada suatu sistem yang adil dan presisi. Elohim memang sudah memberikan starting point gitu, dan ini yang banyak orang kadang tidak bisa menerima, tidak berdamai dengan masa lalunya, memaksakan diri karena itu sebenarnya inner child-nya bermasalah, dia belum berdamai sehingga dipikirnya dengan mengubah status sosial dia sembuh dari lukanya itu, padahal enggak, yang bisa menyembuhkan hanya Yahweh Elohim sendiri. Maka poin yang pertama, ekonomi kingdom mana? Tidak memaksakan diri kalau bukan jatahnya. Maka kita perlu nanya, kita perlu koreksi diri, dan Elohim pasti bicara dengan kita lewat Ruach HaKodesh, lewat Ruach Elohim, bahwa jatah kita di mana. Ya udah, itu disyukuri. Yang pertama. Yang kedua, makanya dikatakan kesusahan sehari cukup sehari. Adakah yang dengan kekhawatiran dapat menambahkan sehasta? Artinya apa? Kalau Anda kebanyakan mikir, nggak akan memberi solusi, malah Anda akan dapat sakit migran lah, GERD, kemudian bisa serangan jantung, lain-lain dan lain. Anda stres, artinya Anda mungkin income-nya banyak, tapi banyak keluar juga untuk rumah sakit, untuk biaya kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, ini mulai direnungkan. Apakah kita kebanyakan mikir? Apa kita ini dikuasai kekhawatiran? Karena sebenarnya kekhawatiran itu linear ya. Ketika Anda khawatir ya Anda nggak ada emunah. Tapi ketika Anda ada emunah, hatikfa, ahava, Anda nggak akan khawatir. Karena Anda percaya, hidup dijalani day by day, step by step, dilakoni, disyukuri dengan kerja keras, maka pasti ada jalannya, pasti ada berkatnya, tidak akan kekurangan. Nah,
Itu prinsip yang kedua. Nah, prinsip yang ketiga gini. Prinsip yang ketiga, kenapa sampai dibandingkan Slomo Melek dengan bunga bakung ya di ladang? Karena begini, karena di Legend of the Jew itu diceritakan betapa kayanya King Solomon ini, betapa bahkan kekayaan yang zaman sekarang tidak bisa mengalahkan kekayaan atau kemasyuran yang dimiliki oleh Slomo Melek ini. Artinya apa? Itu pun dikatakan tidak bisa menyaingi bunga bakung di ladang ya, atau bunganya ilalang itu. Bahwa apa? Ya Yahweh Elohim itu punya sesuatu yang sangat lebih tinggi daripada yang dipikirkan atau yang diharapkan manusia. So kalau kita mengejar itu yang bukan jatah, atau kita mencari, wah kita salah besar. Maka lebih daripada itu, kejarlah harta yang sejati itu. Apa? Ya Kaimai Samayim itu, Malkut Samayim itu. Karena ketika Anda Sefirot sudah benar, 7 ruah Elohim beroperasi dalam hidupmu dan hidupku, kita dengar-dengaran dengan dia dan kita lakoni memang yang kursi atau bagian kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, maka kita menikmati berkat Elohim. Jangan diartikan itu secara materi ya, karena kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Oke, saya garis bawahi lagi. Kenapa tadi Jonas Slomo? Karena kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Yang ada orang makin kaya tuh makin depresi, stres, kemudian tertekan. Nah, jangan percaya kalau yang banyak ada di sosial media tuh flexing sih. Karena memang bisnisnya ponzi ya, penipuan. Jadi yang dijual itu jual mimpi, orang ngayal gitu supaya kaya, supaya ini lo begini, padahal realitanya nggak begitu ya. Social media is not real. Dan kenyataannya kalau memang kalian memberikan kebahagiaan, tidak akan banyak orang-orang konglomerat atau orang terkenal atau public figure itu kemudian jatuh kepada narkoba ya, seperti Elvis Presley contohnya. Tidur pun dia harus pakai obat kan begitu ya, bahkan karena overdosis akhirnya berdampak ke kesehatannya dan dia meninggal muda. Kemudian Kurt Cobain menembakkan pistol sendiri dan banyak. Mengapa? Ya karena kalian bukan sumber kebahagiaan. Anda waktu belum punya barang A, Anda pengen banget punya barang A. Tapi ketika Anda punya barang itu, Anda akan merasa kosong lagi, empty lagi. Karena apa? Karena makanya tadi dikatakan, carilah dulu malkut itu. Yang kekayaan sejati itu justru kita punya ya Yahweh Elohim. Jangan tukar apapun. Kalau kita buka di Filipi, Rabi Shaul atau ini ya, Rasul Paulus itu mengatakan, maka semuanya itu, bahkan ada satu tafsiran nanti akan ditambahkan ini dari The Message mengatakan itu seperti kotoran dogi. Tidak ada harganya, tak buang semua itu yang tentang Taurat nanti. Karena pengenalan kan Elohim Yahweh Tuhan itu jauh, Adonai melebihi itu semua. Artinya gini loh, kalau kita sudah ketemu personal, ditemui oleh yang mempunyai kehidupan, ya udah kita nggak usah cari lain-lain. Jangan kemakan omongan orang, jangan kemakan sosial media, jangan kemakan apa yang lewat media, film, musik atau apa. Nggak jamin bahagia kok pakai barang branded. Nggak jamin bahagia Anda tinggal di mansion, rumah mewah atau apa. Itu ya mungkin bisa memberi sesaat, tetapi itu bukan sukacita yang kekal gitu loh. Makanya nggak heran banyak stres, depresi, karena dibalik-balik sendiri. Makanya kan dikatakan di ayat 29, jangan soal-soalkan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, jangan cemas. Itu bangsa-bangsa tidak mengenal Elohim. Artinya gini loh, fokus kita itu ya dinikmati, disyukuri saat ini di sini. Udah, makanya kan doa Bapa kami kan gini. Abinus bahasa memang kan dikatakan gini, berilah pada kami makanan kami secukupnya pada hari ini. Artinya apa? Yom by yom. Makanya mana kan begitu, ketika lewat hari dikumpulkan malah rusak kan. Artinya apa? Ya berkat Elohim itu day by day. Anda nggak perlu pusing bulan depan, tahun depan, tagihan begini. Nggak apa-apa, jalani aja, syukuri aja, hadapi, kita nggak kabur. Tetapi kita menetapkan setting goal, target atau apa itu nggak perlu jadi pemikiran kita gitu. Itu serahkan dalam Elohim. Kalau kita ini sebagai karyawan ya, kita sebagai pengusaha ya gitu. Waktumu menggaji karyawan begini, serahkan pada Elohim. Pokoknya Anda lakukan dengan tanggung jawab. Jangan jadi pikiranmu. Yang jadi pemikiranmu itu apa dan pemikiranku. Dari Elohim, renungkanlah itu siang dan malam. Makanya kalau Jewish itu kan dia pakai kan diikat di sini. Nanti gambarnya nongol di sini. Ya, Torah terus di sini juga. Itu maksudnya apa? Supaya nggak lupa. Itu yang direnungkan night and day. Ya, itu yang jadi bagiannya. Maka yang lain itu mengikuti gitu, ditambahkan. Karena apa? Itu jatah. Sekali lagi jatah.
Orang seluruh dunia boleh benci terhadap Yiddish, boleh benci terhadap Israel, tetapi tetap dikatakan yang mengutuk Israel terkutuk. Tapi yang memberkati Israel diberkati. Dan ya terbukti memang, kalau mau dibilang iri, apa yang mau diiri? Padang gurun itu tempatnya. Jauh betapa diberkatinya Nusantara dengan kekayaan alamnya dan segala ini, ya kan begitu ya. Nah, tapi namanya orang sudah hatinya dikuasai iri, dengki, dan ya begitu, nggak akan pernah selesai. Jadi balik lagi, kekayaan itu bicara masalah hati. Ketika hatimu kaya, hatimu berkelimpahan, hatimu itu diisi oleh malkut kaimai masamaim, Yahyawe Elohim Adonai sendiri. Anda berlimpah-limpah. Yang fisik itu mengikuti. Makanya law of attraction ya, tarik menarik. Tapi kalau hatimu tuh miskin, mau dikasih berapapun Anda akan selalu kurang. Anda mau penghasilan 50 juta, 100 juta, 300 juta, tetap akan selalu kurang. Kenapa? Karena kosong. Sebenarnya empty. Yang kau cari itu sang sumber kehidupannya sebenarnya. Bukan kebahagiaan semu di luar sana. Oke, sekian dulu renungan singkat tentang keuangan. Nanti jumpa lagi pada Midras Sabar Elohim yang lain. Sahabat Shalom. Haleluya. Just Jesus, the way, the truth, the